channel Konsep Coding. Bertemu lagi dengan saya Zidni Ridwanul Ma'arif, pembuat konsep coding. Pada tutorial YouTube atau kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai pengenalan React Native dan keunggulan serta kekurangan React Native apabila Anda ingin membuat project dengan React Native. Oke, React Native sendiri adalah merupakan sebuah framework atau kerangka seluler sumber terbuka yang dibuat oleh Facebook. Bisa digunakan untuk membuat TV, iOS, Android, macOS, tvOS, web, Windows, dan WP atau Universal Windows Platform. Ya, keunggulannya ketika kamu menggunakan React Native adalah kamu cukup menggunakan satu basis kode untuk membuat multi-platform. Jadi lebih hemat dan lebih cepat untuk MVP atau minimum viable product. Nah, di kesempatan ini saya juga telah membuat sebuah ulasan mengenai pengenalan React Native, ya bisa kalian lihat di conceptcoding.com. React Native adalah sebuah aplikasi mobile yang mendekati native untuk iOS dan Android. Basis React Native sendiri adalah React.js. Library ini dibuat oleh Facebook untuk membuat antarmuka atau user interface. Alih-alih menargetkan browser, Facebook menargetkan platform seluler. Bahkan sekarang ini sudah support untuk membuat web desktop untuk Linux, desktop untuk Windows, dan desktop untuk macOS. Keren bukan? Terus dukungan komunitasnya. Saya telah melihat survei di Stack Overflow bahwa dari grafik Stack Overflow di atas, React Native menduduki top 5 survei di urutan 1, 2, 3, 4, 5, urutan kelima yang digunakan oleh professional developers saat ini di tahun 2020. Jadi jika kamu menggunakan React Native, maka kamu bisa membuat aplikasi closed platform dengan hanya satu code base. Selain itu, dukungan komunitas di Stack Overflow juga sangat banyak. Cara install React Native bisa kamu lihat di sini, sudah saya bikin tutorialnya. Ya, saat ini saya tidak akan fokus untuk instalasi React Native, tapi akan lebih ke keunggulannya. Oke. Nah, keunggulan React Native sendiri antara lain, kita lihat saya sudah tulis. Oke, bentar. Saya tarik di berita kayaknya. Nah, ini saya sudah membuat perbandingan antara Flutter React Native. Di sini saya akan membahas tentang React Native. Kelebihan React Native sendiri adalah aplikasi Anda lebih cepat selesai MVP atau minimal viable project daripada yang native app. Tim pengembang hanya terdiri 5 orang atau bukan 8 atau lebih orang. Jadi ketika kamu ingin membuat dua platform, kamu hanya perlu beberapa orang saja, tidak perlu banyak orang. Penguji menghabiskan lebih sedikit waktu pada TDD. TDD itu adalah Test Driven Development. Nah, jadi TDD sangat React Native. Di kantor saya juga sudah menggunakan TDD React Native, menggunakan Jest, sangat bagus. Bug lebih cepat diselesaikan karena komunitas yang banyak, library NPM yang berlimpah. Nah, yang belum tahu NPM, ini adalah NPM. NPM React Native. Ini sudah banyak banget. Right. Next is ada Lola. Weekly downloadnya untuk React Native sendiri adalah 443.862 per minggu.
sekarang sudah versi ini juga diupdate 6 hari yang lalu, jadi sangat cepat update-nya, bagus. Versinya udah sekarang udah versi 063.3, dipublikasikan 13 hari yang lalu. Terus perbandingannya, kita kembali ke kelebihannya, biaya lebih murah ketimbang membuat native aplikasi dan waktu lebih singkat. Itu pasti jelas karena menggunakan satu kode base. Dukungan Facebook ya, karena Facebook sendiri yang membuat satu kode base untuk banyak platform, Android, iOS, web, bahkan saat ini bisa mendukung desktop. Komunitas yang luas, terpercaya karena sudah lebih dari 4 tahunnya. React Native sendiri kalau tidak salah dibikin tahun 2014 ya, coba lihat. Kita cari React Native release. Maret 26 Maret 2015, berarti sudah 5 tahun hampir ya. Udah 5 tahun lebih malah. Jadi lebih terpercaya. Sudah 6.3 stable. Written in JavaScript, Java, C++, Objective, C++, Python. Oke. Walaupun library-nya menggunakan JavaScript, tapi ada yang namanya native module. Nanti kita bahas tentang native module di video selanjutnya. Oke, perbandingan kembali. Komunitas yang luas ya, Stack Overflow. Terpercaya karena udah live real lah. Jadi ketika kode diubah, maka UI otomatis berubah. Kekurangan React Native, ya kita tahu sendiri karena menggunakan JavaScript bukan native, performa lebih berat ketimbang native app. Ya, saya sudah hampir 2 tahun untuk pengembangan React Native. Dulu saya juga pernah jadi native app, ya performanya memang lumayan jauh, breakchain major ya. Dulu 0,9 ke 0.6 itu banyak yang harus diubah, menguras CPU lebih besar. Maksudnya ini adalah untuk membuat UI interface di mobile itu menguras CPU yang lebih banyak ketimbang native app. Learning curve yang besar seperti Redux, Saga, MobX, dan lain-lainnya. Tapi untuk UI-nya menurut saya paling simpel karena hampir mirip dengan HTML. Kalau kamu sudah terbiasa dengan HTML dan CSS, maka kamu akan lebih cepat untuk belajar tentang UI React Native. Library yang tidak resmi ini yang paling salah satu yang saya tidak atau kurang suka kepada React Native adalah library-nya tidak resmi. Jadi misalnya ada error gitu, kita harus solve sendiri walaupun komunitasnya besar. Dokumentasi resmi Facebook yang kurang terstruktur, ya dokumentasinya di Facebook itu sangat minim menurut saya dibanding yang lain seperti Kotlin atau seperti Swift atau seperti Flutter. Itu dokumentasinya jauh daripada mereka. Tapi tenang aja, kan ada Udemy, ada Stack Overflow. Jadi ini saya juga udah bikin konsep coding, jadi kalian bisa belajar dari sini lebih cepat, lebih baik, dan lebih terstruktur, dan pastinya gratis. Oke, sekian untuk pengenalan React Native, kelebihan dan kekurangannya. Kalian bisa baca lagi di sini konsep coding. Kalau kalian masih kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.